Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua masyarakat Sumatera Utara. Hari ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menyampaikan update perkembangan COVID-19 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Saudara-saudara sekalian, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi umat muslim di Sumatera Utara, di mana berpuasa di bulan Ramadan dimaknai sebagai wujud ketakwaan dan keimanan bagi umat Islam. Ramadan adalah bulan yang penuh keutamaan yang selalu dinantikan setiap umat muslim. Namun Ramadan tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Kegiatan-kegiatan ibadah yang pada kondisi normal diselenggarakan secara semarak di masjid, kali ini harus dilakukan di rumah masing-masing demi kemaslahatan umat manusia guna mempersempit gerak wabah COVID-19. Sesungguhnya hal ini tidak akan mengurangi makna ibadah kita apabila dasar dalam melakukannya ialah karena keikhlasan. Justru Ramadan kali ini ialah saat yang tepat untuk membersihkan hati sembari berdoa memohon kepadanya agar pandemi ini segera berakhir. Doa merupakan senjata yang paling dahsyat bagi orang beriman dan merupakan aktivitas ibadah yang mudah dilakukan. Betapa dahsyatnya kekuatan doa yang dilantunkan oleh orang-orang yang yakin bahwa Allah Tuhan Yang Maha Esa akan mengabulkan segala doa-doanya. Kuncinya adalah yakin. Yakin dengan doa yang dilantunkan disertai dengan pengharapan. Merupakan salah satu syarat terkabulnya doa.
Keyakinan berhubungan erat dengan sikap berbaik sangka. Jika Anda berbaik sangka kepada Allah, maka Allah pun sesuai dengan persangkaannya kepadanya. Oleh karena itu, mari jadikan doa kita sebagai ikhtiar untuk memperkuat spiritual dan memberikan dukungan moral kepada para pemimpin bangsa, relawan dan petugas medis agar diberi kekuatan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, dapat kita barengi dengan memberi bantuan pada orang yang mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari di masa pandemi COVID-19, dan juga mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga kesehatan pribadi dan orang lain. Hal ini merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Saudara-saudara sekalian, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara meminta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk mengikuti gerakan serentak doa bersama hadapi wabah virus COVID-19 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 pukul 12.30 hingga 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang dilaksanakan di tempat masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang dapat mengangkat dan menghentikan pandemi COVID-19 ini dengan kita berdoa bersama dimanapun kita berada. Saudara-saudara sekalian, penanganan pandemi COVID-19 sudah kita lampaui dalam lebih dari 2 bulan terakhir ini. Mari kita kembali lagi kepada hal yang prinsip dan mendasar dari COVID-19, bahwa COVID-19 adalah penyakit menular yang berbahaya. Kita ketahui bahwa COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan karena virus dan menyerang sepanjang saluran pernapasan, mulai dari rongga hidung, mulut, kemudian langsung ke paru-paru sampai dengan gelembung-gelembung anatomi di paru. Penyakit ini, virus ini tumbuh dan menjadi banyak melakukan replikasi di sepanjang dinding saluran pernapasan. Untuk itu, pada orang yang di dalam tubuhnya terdapat virus COVID-19 ini, pada saat dia batuk, pada saat dia bersin, pada saat dia berbicara, maka sebagian dari dinding saluran pernapasan ini akan terlepas, keluar bersamaan dengan percikan-percikan ludah yang sangat kecil, yang kita sebut dengan droplet. Inilah yang kemudian menyebar luas ke sekitarnya, dan bisa saja secara langsung mengenai orang lain di saluran napasnya, sehingga dalam waktu cepat terjadi pemindahan virus, atau bisa juga mengenai benda-benda yang ada di sekitarnya, yang karena kemudian tidak kita sadari, kita menyentuhnya, maka terjadi pemindahan virus ini dari benda itu ke tangan kita, dan selanjutnya tanpa mencuci tangan kita memegang mulut, hidung dan mata, maka akan terjadi penularan. Mekanisme inilah yang harus menjadi dasar bagi kita untuk mengendalikan dan memutuskan rantai penularan. Yang pertama, tentunya kita harus melakukan isolasi kepada orang yang membawa penyakit ini. Mekanisme ini tidak begitu mudah bisa kita lakukan, karena kita tahu bahwa sekarang ini banyak orang yang membawa virus, namun memiliki keluhan atau gejala yang sangat kecil, sangat minimal, bahkan tanpa gejala. Inilah yang kemudian akan menyebabkan mereka merasa tidak sakit dan merasa tidak perlu kemudian melindungi dirinya. Ini yang menyebabkan sebaran virus ini ke orang lain masih berjalan. Kemudian cemaran dari benda sekitar dari orang yang tanpa gejala inilah yang kemudian menjadi sumber penularan di masyarakat. Saudara-saudara sekalian, penularan lokal saat ini menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk menggunakan masker dimanapun ini menjadi sangat penting, karena bukan saja melindungi orang yang rentan agar tidak tertular, tapi juga melindungi orang yang sakit agar tidak menularkan ke orang lain melalui droplet. Termasuk mencemari di daerah atau benda-benda di sekitar yang akan berpotensi untuk menjadi sarana penularan. Inilah yang kemudian mengharuskan kita semua menggunakan masker, dan mengharuskan kita semua untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Selanjutnya, mari kita lakukan bersama-sama untuk tetap menjaga jarak, menghindari untuk bertemu, untuk kontak dekat dengan siapapun yang kita tidak mengenalnya dengan baik. Dengan siapapun di luar rumah, secara mendasar kita sekarang tidak bisa lagi meyakini
bahwa kita berada di lingkungan yang aman, bahwa kita akan bertemu dengan orang-orang yang sehat. Oleh karena itu, tidak keluar rumah, tetap berada di rumah, dan semuanya dikerjakan dari rumah. Sehingga tetap kita bisa produktif dari rumah adalah menjadi pilihan yang terbaik. Tidak keluar rumah kecuali untuk hal yang terpaksa harus keluar. Oleh karena itu, tetaplah berada di rumah. Tidak melakukan perjalanan kemanapun dan termasuk tidak mudik. Karena kita tidak bisa memberikan jaminan bahwa sepanjang perjalanan kita akan berada pada posisi yang aman dan tidak tertular dari penyakit ini. Sangat besar kemungkinan kita kontak dengan orang-orang tanpa gangguan, tanpa gejala. Mungkin juga dengan orang yang gejalanya ringan, sehingga merasa dirinya sehat. Kondisi ini bisa saja terjadi pada saat kita berada di kendaraan umum, pada saat kita berada di terminal, di stasiun, di rest area, atau di toilet umum. Sangat-sangat mungkin kita akan bertemu dengan hal-hal yang seperti ini, atau mungkin kita sadari kita sendiri yang membawa virus itu, karena kita berasal dari daerah yang terjangkit COVID-19 dan sangat berpotensi untuk menulari orang lain. Apalagi kalau kemudian kita memaksakan pulang ke keluarga kita di kampung, maka tidak tertutup kemungkinan keluarga kita akan menjadi sakit. Inilah yang kemudian memberikan ruang yang paling mungkin untuk terjadi penularan. Selanjutnya, keluar rumah untuk hal yang tidak ada gunanya, bukan hanya dalam rangka perjalanan. Saat ini sering kita melihat banyak sekali anggota keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang masih memaksakan keluar rumah untuk hal-hal yang tidak memiliki kepentingan mendasar. Menunggu saat berbuka puasa, berkumpul dengan teman, kemudian hanya sekedar untuk melakukan pergaulan saja, tetapi memberikan resiko yang lebih besar untuk tertular penyakit ini. Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu, mari kita perkuat upaya untuk mencegah penularan ini berbasis pada keluarga. Keluarga adalah struktur masyarakat yang terkecil, di mana dasar dari kelompok sosial yang lebih besar. Kepala keluarga harus bisa mengendalikan keluarganya. Kita harus bisa menempatkan diri sebagai panutan untuk anak-anak kita, karena cara inilah yang paling efektif yang bisa kita lakukan untuk upaya penanganan COVID-19 ini. Saudara-saudara sekalian, hingga pada hari ini, Selasa 12 Mei tahun 2020, pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID di antaranya. Untuk data-data tersebut, kita lihat pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sumatera Utara yang saya cintai, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan langkah serius dan melibatkan banyak pihak untuk menghadapi pandemi COVID-19. Alhamdulillah, di tengah kondisi ini, kami merasa bersyukur banyak orang-orang baik yang dengan tulus ikhlas menolong masyarakat Sumatera Utara, menjadi relawan luar biasa dan tanpa pamrih. Inilah semangat kebersamaan kita yang diajarkan agama kita, budaya kita. Teruslah saling menguatkan, tetap jalankan protokol kesehatan. Semoga Allah merahmati usaha kita dan pandemi ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa.
Saudara-saudara sekalian, hingga pada hari ini Selasa 12 Mei 2020, pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID di antaranya. Orang dalam pemantauan ODP berjumlah 617 orang. Pasien dalam pengawasan PDP berjumlah 155 orang. Pasien positif berjumlah 198 orang. Pasien sembuh 48 orang. Pasien meninggal 24 orang. Saudara-saudara sekalian, dinamika ini atau kepatuhan kita ini di dalam melaksanakan ketentuan pemerintah tercermin pada setiap data per hari dari hasil pemeriksaan laboratorium yang kami umumkan. Selalu ditemukan peningkatan jumlah kasus di Sumatera Utara. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita pahami betul bahwa penularan dari hari ke hari ini adalah gambaran bahwa proses penularan di luar masih terus terjadi. Masih ada kasus positif yang berada di tengah kita, yang belum melaksanakan isolasi dengan baik. Masih ada kelompok masyarakat rentan yang belum menyadari bahwa dirinya berpotensi untuk tertular dan menulari. Sehingga pastikan bahwa disiplin kita untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun, disiplin kita memakai masker, disiplin kita untuk menjaga jarak fisik pada saat berkomunikasi, disiplin kita untuk tetap berada di rumah, disiplin kita untuk tidak melakukan perjalanan dan tidak mudik, harus kita ukur dengan data-data yang kita dapatkan hari demi hari. Mari kita bisa melindungi diri kita agar tidak sakit. Kita bisa melindungi keluarga kita agar tidak sakit. Kita bisa melindungi orang lain dan kita bisa melindungi lingkungan kita. Kita mampu melindungi Sumatera Utara yang kita cintai ini dengan selalu bergotong royong dan selalu bersemangat untuk bersama-sama menghentikan rantai penularan COVID-19 ini. Demikian, saudara-saudara sekalian, kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama terkait dengan update uji swab PCR 48 tenaga medis di Kabupaten Tapanuli Utara. Saudara-saudara sekalian, hari ini sudah kami sampaikan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID Kabupaten Tapanuli Utara bahwa sebagian hasil pemeriksaan PCR yang dilakukan kepada tenaga medis yang ada di Taput sudah selesai. Hasilnya sebagian yang sudah selesai semua dinyatakan negatif COVID. Selanjutnya, apakah COVID-19 di Sumut ini sejenis atau ada jenis-jenis lain? Kami sampaikan bahwa untuk menentukan jenis virus corona, ya, strain virus corona ini harus dilakukan melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang cukup teliti. Hingga hari ini secara ilmiah kami belum menemukan atau belum dilaporkan terkait tipe-tipe virus yang ada di Sumatera Utara. Selanjutnya, di Sumatera Utara ini ada beberapa klaster, mengingat kasus positif yang cukup signifikan lonjakannya. Ya, kami sampaikan bahwa saudara-saudara masyarakat Sumatera Utara, saat ini tim epidemiologi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 terus melakukan tracing kontak ya kepada pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi positif, sekaligus untuk memastikan klaster-klaster mana sehingga kita bisa melakukan intervensi dengan baik dan tepat. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, Sumut sudah 24 yang meninggal, sementara pasien yang positif saat ini sudah 196. Jika dibandingkan dengan provinsi lain yang lebih banyak pasien positif, persentase kematian di Sumut saat tinggi. Saudara-saudara sekalian, saat ini berdasarkan BPS, jumlah penduduk Sumatera Utara itu lebih kurang 15 juta penduduk, ya, dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi. Jadi Sumatera Utara ini termasuk wilayah yang jumlah penduduknya yang terbesar di luar Pulau Jawa. Oleh sebab itu, dengan jumlah kasus yang ada, ya, dibandingkan dengan jumlah kematian, kita masih di atas atau sama dengan rata-rata yang ada di daerah lain, ya.
Apakah data GPS sudah lengkap? Jika belum, daerah mana yang bermasalah? Ya, data GPS saat ini sedang dalam tahap penyelesaian. Ya, semua daerah tidak ada yang bermasalah. Saat ini kita akan segera meluncurkan sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Sumatera Utara. Saya kira demikian jawaban dari kami. Marilah masyarakat Sumatera Utara kita tetap berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera bisa berlalu dari Sumatera Utara. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri?
Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.